Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, buat yang lagi sakit, ibu doakan semoga kalian lekas sembuh ya. Oh ya, kalian masih ingat nggak doanya ketika ada orang yang sedang sakit? Ayo apa? Siapa yang masih ingat? Nah, doanya adalah la ba'sa tohurun insya Allah. Nah, sekarang sebelum ibu lanjut ke materi pelajaran, ibu mau nanya nih, siapa yang udah kangen belajar sama ibu? Siapa juga yang sudah kangen bermain dan belajar bersama teman-teman di kelas? Nah, ibu rasa kalian semua juga pasti kangen kan? Tapi qadarullah, dengan situasi dan kondisi seperti saat ini mengharuskan ibu dan kalian belajar melalui online atau melalui aplikasi di HP ya. Ya, semoga saja musibah ini bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Segera agar kita bisa berkumpul kembali di sekolah, belajar kembali di sekolah, bermain kembali di sekolah. Oke? Nah, sekarang kalian simak dan perhatikan baik-baik penjelasan yang akan ibu berikan ya. Nah, anak-anak, sebelum ibu lanjut memberikan materi untuk hari ini, ibu akan mengulang kembali pelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa? Nah, pelajaran kemarin itu tentang perkembangan teknologi dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, siapa yang masih ingat teknologi komunikasi apa yang digunakan oleh orang terdahulu? Ada yang bisa jawab? Nah, ibu rasa kalian bisa jawab ya. Yang pertama, ada apa? Surat. Orang pada zaman dahulu berkomunikasi menggunakan surat. Ya, sebelum mengenal telepon ataupun sebelum mengenal yang namanya WA, email, orang zaman dahulu menggunakan surat sebagai alat komunikasi. Bahkan mereka ada yang menggunakan bantuan hewan untuk menyampaikan surat tersebut. Nah, semakin maju sebuah teknologi, maka perkembangan komunikasi pun semakin pesat, meningkat pesat ya. Di antaranya sudah ada yang bisa menemukan telepon. Ya, sejak telepon ditemukan, orang-orang sudah menggunakan telepon untuk berkomunikasi dengan orang-orang, baik itu berada di lingkungan dekat rumahnya maupun yang berada jauh dari lingkungan rumahnya. Contoh misalnya ayah atau ibu kalian ketika ingin menelpon layanan air misalnya, Pak, pesan air dong. Nah, itu jaraknya dekat kan. Nah, sedangkan ketika kalian atau orang tua kalian tidak bisa pulang kampung, ingin berbagi kabar, berbagi cerita dengan orang-orang di kampung, baik dengan kakek, nenek, maupun saudara-saudara kalian lainnya, kalian menggunakan telepon, ya kan? Nah, semakin ke sini, telepon pun berkembang. Orang-orang ada yang menciptakan yang namanya produk handphone. Handphone ini lebih praktis daripada telepon karena dia bisa dibawa kemana-mana. Ya. Dan perkembangan handphone sendiri pun itu sudah sangat mengalami perubahan. Ya. Pada zaman dulu handphone itu ukurannya sangat besar, sehingga kalau dibawa-bawa itu terasa sangat berat sekali dan memakan banyak tempat karena dia tidak bisa masuk ke dalam dompet, ke dalam saku ya, karena dia ukurannya sangat besar, jadi dia harus masuk ke dalam tas. Sedangkan orang-orang sekarang handphonenya sangat tipis, kecil, bisa masukkan ke dalam saku ya kan. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi yang namanya perkembangan teknologi, semakin hari orang-orang membuat inovasi baru, membuat terobosan baru agar teknologi komunikasi semakin berkembang. Oke, sekarang kalian simak penjelasan ibu untuk materi hari ini ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menyediakan buku paket dan alat tulisnya?
Jika belum, segera ambil buku dan alat tulisnya ya. Nanti biar siap langsung mengerjakan. Jangan sampai kalian terlambat untuk mengerjakannya. Oke, sekarang kita belajar tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 6, tentang alat komunikasi masa kini. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa alat komunikasi masa kini itu sangat bermacam-macam. Nah, di antaranya ada telepon genggam atau handphone, walkie-talkie, komputer, dan faksimil. Oke, sekarang Ibu akan bahas satu-satu tentang alat komunikasi masa kini yang Ibu tulis beberapa saja. Yang pertama, telepon genggam. Telepon genggam menjadi versi modern dari telepon. Sampai sekarang orang tidak bisa lepas dari handphone. Dahulu handphone hanya digunakan oleh orang-orang dari kalangan tertentu saja, tetapi sekarang ini HP seolah menjadi kebutuhan primer. Yang kedua ada walkie-talkie. Walkie-talkie itu merupakan alat yang digunakan untuk menerima informasi berupa suara atau sinyal menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, yang mana dalam penggunaannya biasanya dengan mengganti salurannya saja. Kemudian selanjutnya ada komputer. Komputer secara umum bisa diartikan kepada kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian program-program yang mampu menerima dan menyimpan data. Perkembangan teknologi komputer saat ini antara lain untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, berbelanja, dan untuk menjelajah web. Dan terakhir ada faksimil. Mungkin di antara kalian belum pernah lihat mesin atau alat faksimil. Biasanya alat faksimil ini berada di kantor-kantor, ya. Faksimil ini itu merupakan sebuah alat yang mana dia bisa membuat salinan yang sama seperti aslinya. Mesin ini digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi penyampaian pesan pada alat komunikasi modern. Sebelum lanjut, Ibu mau nanya, siapa yang tahu Facebook? Siapa yang tahu YouTube? Siapa yang tahu WhatsApp? Siapa yang tahu Gmail? Atau mungkin ada yang pernah lihat orang tuanya pakai Twitter? Nah, aplikasi-aplikasi yang Ibu sebutkan tadi itu digunakan oleh orang-orang untuk menyampaikan pesan atau berita dari orang lain agar berita itu diketahui oleh masyarakat luas. Nah, sama halnya seperti surat. Pada zaman dahulu orang kan menggunakan surat untuk menyampaikan sebuah berita atau sebuah pesan. Tapi di zaman sekarang kalian tidak perlu menggunakan surat lagi. Selain lebih praktis dan efisien, menggunakan aplikasi modern seperti Facebook, WhatsApp, Gmail, bahkan mungkin KakaoTalk itu dianggap lebih praktis dan lebih menghemat waktu. Ya, beda sama zaman dahulu ketika kita ingin mengirim sebuah kabar atau sebuah cerita kepada keluarga, kepada teman-teman, kita harus berkirim surat. Dan itu nyampainya sangat-sangat lama. Karena harus lewat kantor pos dulu, kemudian dari kantor pos baru diantarkan ke alamat yang kita tuju. Nah, gimana? Kalian coba deh tanya ke orang tua kalian, apakah zaman orang tua kalian kecil dulu pernah mengirim surat ke sahabat pena? Apa itu sahabat pena? Sahabat pena itu adalah teman atau seorang sahabat yang mempunyai hobi surat menyurat. Ya, jadi kamu bisa kenalan dari orang dari berbagai daerah melalui sahabat pena. Biasanya sahabat pena ini ada pada majalah anak-anak pada zaman dahulu. Jadi anak-anak pada zaman dahulu memiliki teman dari berbagai daerah. Mereka kirim surat, terus mereka kenalan, terus habis itu
mereka bertukar foto, bahkan mungkin di dalam surat itu dimasukkan foto mereka. Jadi teman-teman tuh bisa mengetahui bagaimana kabar mereka, bagaimana keadaan mereka saat ini, terus mengetahui juga wajahnya seperti apa. Nah, beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang tinggal kirim foto, terus kirim gambar melalui WhatsApp, melalui Facebook. Oh, ini teman saya, teman baru saya gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan halaman 162. Jangan lupa jawaban dikirim lewat email ya. Nah, sekarang lanjut ke pelajaran PPKN. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini. Mereka kira-kira lagi ngapain ya? Ya, betul sekali. Mereka sedang bertengkar. Kira-kira kenapa ya mereka bisa sampai bertengkar? Orang yang bertengkar itu biasanya karena terjadi salah paham. Salah paham itu biasanya terjadi karena misalnya temenmu A ngomong apa, nanti temen yang B salah memahami ucapan dari temen A. Nah, karena salah memahami ucapan inilah akhirnya dia berantem atau bertengkar ya. Apalagi di zaman teknologi yang sudah maju seperti saat ini, media sosial itu banyak sekali digunakan untuk berbagi informasi kepada orang lain. Siapapun dapat memberikan pendapat dan komentarnya. Nah, pendapat setiap orang itu kan tidak selalu sama. Ada saatnya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika kita dapat menerima pendapat orang lain, maka ya kita tidak akan sampai bertengkar. Tapi sebaliknya, kalau kalian tidak dapat menerima pendapat orang lain, maka akan terjadi perpecahan. Misalnya, teman A, dia ingin bermain bola. Teman B, dia ingin bermain basket. Nah, teman B ini nggak mau main bola, dia maunya main basket. Dia memaksa teman A ini untuk mengikuti dia untuk bermain basket. Nah, salah satu contoh yang seperti itulah yang terkadang menimbulkan pertengkaran ya. Oke, terus kalau misalnya contoh di media sosial banyak sih, cuman ibu tidak membahas masalah yang ada di media sosial karena sudah terlalu banyak dan tidak etis lah untuk diajarkan di sini ya. Nah, selain pertengkaran itu harus dihindari, dalam agama kita, agama Islam itu kita tidak boleh saling bermusuhan ya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan kita untuk mencari musuh. Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk berteman, mencari saudara baru, ya kan? Karena sesama muslim itu bersaudara, walaupun bukan saudara kandung, tetapi dia saudara satu agama, yaitu agama Islam. Ya, paham ya anak-anak ya? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini Ibu ingin mengajarkan kalian untuk menabung pahala. Nah, menabung pahala ini diantaranya itu saling menghargai. Kalian harus bisa saling menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kalian sendiri. Yang kedua, menerima perbedaan. Nah, perbedaan pendapat itu pasti ada kan? Nah, kalian harus belajar untuk menerima pendapat orang lain walaupun sebenarnya kalian kok gitu sih pendapatnya, pendapatku aja yang dipakai. Nah, seperti itu tuh jangan, kalian harus bisa menerima perbedaan pendapat orang lain. Nah, yang ketiga itu wawasannya menjadi luas. Kenapa wawasan menjadi luas? Karena kita kan menerima pendapat orang lain dan pendapat itu berbeda-beda. Nah, itu tuh menjadikan wawasan kita menjadi luas, pengetahuan kita menjadi banyak, informasi kita pun menjadi banyak, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan wawasan menjadi luas. Nah, yang terakhir itu adalah
apabila ada teman kalian yang istilahnya menghina kalian atau mengejek kalian tentang kok pendapat kamu kayak gitu, jelek banget pendapatnya. Nah, sebaiknya kalian tidak terpancing emosi ya. Kalian harus bisa memaafkan ucapan teman kalian yang seperti itu. Karena kalau kamu tidak bisa memaafkannya, maka akan terjadi pertengkaran. Oke, sekarang paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di slide ini kalian mengerjakan latihan soal pada halaman 164. Tugas dikirim lewat email ya. Nah, yang terakhir untuk hari ini adalah pelajaran matematika. Sama seperti pelajaran kemarin, ya, tentang menghitung keliling bangun datar. Hanya saja bedanya yang kemarin itu setiap satuan panjang itu tidak dihitung sentimeter. Yang sekarang setiap garis yang ada di kotak-kotak itu dihitung dengan satuan sentimeter. Contoh, garis di kotak pertama ya itu sama dengan 1 cm. Nah, coba kalian perhatikan kotak yang sudah Ibu buat itu. Di situ baris atas ada berapa kotak? Ada 5 kan? Samping ada berapa? Ada 5. Dan di bawah juga 5. Samping kiri juga 5. Nah, kemudian kalian tambahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi keliling bangun datar di atas adalah 20 cm. Jadi kalian hanya menghitung keliling yang ada di pinggir garis bangun datar itu. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kalau kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan latihan halaman 167. Jawaban juga dikirim lewat email. Nah, slide yang terakhir di sini ada soal latihan tematik. Soal latihan tematik ini biasanya suka Ibu berikan pada akhir subtema ya. Soal ini biasa Ibu berikan pada akhir subtema untuk penilaian akhir subtema. Apakah kalian sudah memahami atau belum pelajaran yang sudah Ibu berikan? Tapi jangan nyontek di buku paket ya. Coba kalian jawab sendiri tanpa lihat buku. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita lanjut lagi. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, alat komunikasi masa kini yang tadi sudah Ibu bahas tadi ada apa saja? Telepon, walkie-talkie, komputer, dan faksimil. Kemudian kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat dari orang lain ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk menghitung keliling sebuah bangun datar yang tidak beraturan, harus menghitung sisi garis tersebut. Oke. Assalamualaikum.